Setelah lo selesai nonton video kali ini, lo bakal bisa ngobrol berjam-jam dengan siapapun tanpa kehabisan topik. Jadi sebelumnya, pasti lo bingung kayak, ini ada siapa nih? Orang muncul di YouTube gue gitu kan. Ngebahas tentang ilmu komunikasi dan ngobrol sama gue tentang ilmu komunikasi gitu kan. Kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley. Jadi gue udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun dalam dunia science communication. Di mana di dunia science communication, kita menggunakan sudut pandang science untuk mempelajari ilmu komunikasi. Dan kita melihat nih, secara psikologis, apa aja sih yang terjadi ketika seseorang itu berkomunikasi. Nah, gue juga punya platform edutech gue sendiri, Stanley Academy, di bidang ilmu komunikasi. Jadi gue punya sedikit kredibilitas lah untuk membahas topik komunikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, untuk membahas topik sebelumnya yang gue sebutin tentang cara mencari topik untuk ngobrol dengan siapapun yang lagi ngobrol. Jadi ada beberapa hal yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Gue bakal mulai dengan yang pertama dulu deh ya. Yang pertama, ketika lo ngobrol sama seseorang, untuk lo bisa ngobrol berjam-jam dengan orang tersebut, lo harus mencari tahu golden topiknya. Oke, ini yang pertama, cari golden topik. Nah, Bang, satu, apa itu golden topik? Yang kedua, gimana caranya gue bisa cari golden topik? Oke, gue bakal mulai dengan golden topik. Gini, ketika lo ngobrol dengan seseorang, lo tuh pasti bakal ngerasain sebuah perasaan di mana ketika lo ngobrol sama dia, ada nih topik-topik yang lawan bicara lo itu kayaknya nggak tertarik. Dan ini lo bakal dapet feelingnya. Jadi ketika lo ngobrol sama dia, lo bakal ngerasa kayak dia cuma jawab iya atau enggak doang. Dia kelihatan kayak nggak tertarik. Dia cuma kayak oh iya ya. Jadi dia kayak nggak pengen ngebales, dia nggak pengen ngeperpanjang percakapan yang lagi diadain gitu loh. Jadi lo pernah kan dapet feelingnya kayak gitu. Kayak misalkan ntar lo lagi sama gebetan lo, atau mungkin lagi sama teman kerja, tapi ada aja perasaan-perasaan atau momen-momen di mana lo ngerasa kayaknya nih orang nggak mau ngobrol sama gue, karena dia nggak mau ngeperpanjang percakapan yang gue omongin. Jadi ini sering banget terjadi ketika lawan bicara itu ngelakuin close-ended statement. Close-ended statement dalam bahasa Indonesia berarti lawan bicara itu hanya memberikan pernyataan pendek aja. Kayak cuman iya, enggak, oke, terus. Jadi lawan bicara itu cuman ngasih jawaban iya atau enggak doang, atau oh, hahaha. Nah, itu bertujuan untuk mengakhiri percakapan yang sedang terjadi dengan lo dan lawan bicara. Jadi dia nggak pengen bilang kayak, oh yaudah kita udah ya, gue nggak pengen ngobrol lagi gitu bro. Dia nggak bilang kayak gitu, tapi dia lebih ngasih kode kayak, gue udah nggak pengen ngobrol lagi sih, kayak gue cuma jawab oh iya doang. Kalau gue pengen ngobrol sama lo, gue bakal perpanjang topiknya. Nah jadi gini, Bang, apa penyebab dari hal tersebut? Dari pengalaman gue, yang gue perdalam dalam ilmu komunikasi, hal ini bisa kejadian karena satu. Yang paling utamanya adalah topik yang dibicarakan itu gue sebut bukan topik yang golden topic. Bingung nih pasti, Bang, apa itu golden topic gitu kan? Golden topic adalah topik yang memang disukain sama lawan bicara, yang bakal bikin lawan bicara bisa ngobrol berjam-jam dengan lo tanpa memperhatikan waktu. Nah ini gini ya, dalam konsep psikologi, ini dari konsep produktivitas sih sebenarnya. Dalam konsep produktivitas psikologi, ada yang gue sebut sebagai flow state. Pernah nggak lo lagi kerja atau ngerjain PR gitu kan, deadline-nya 2 jam lagi nih, kerjaan lo belum kelar PR-nya, lo bener-bener fokus banget ngerjain PR itu, sampai lo lupa waktu, pas lo lihat udah jamnya, udah jam 11, tapi udah kelar kerjaan lo. Lo kayak bener-bener fokus di depannya, lo ngerjain aja, lo kayak nggak inget waktu. Nah itu disebut sebagai flow state. Keadaan ketika manusia udah masuk ke dalam mode fokus, dan otak mereka itu nggak memerlukan energi lebih banyak lagi untuk mempertahankan fokusnya. Jadi kalau kata hukum Newton, lo tuh cuma perlu energi berat di awal doang untuk menggerakkan sebuah objek. Ketika lo perlu ngejaga momentumnya, energi yang lo butuhin bakal lebih rendah. Ingat kan hukum Newton? Ini juga sama. Di produktivitas, di kerjaan, di semua hal, pokoknya yang paling susah itu di awal. Karena kalau udah jadi sebuah rutinitas, udah jadi sebuah momentum, itu lebih gampang menjaga momentumnya. Jadi makin lama bakal lebih eksponensial grafik dari sebuah energi. Jadi awalnya nih, lo butuh energi gede banget, cuman di awal bakal makin turun. Jadi
investasi waktu lo dan energi lo bakal lebih susah di awal. Nah, flow state adalah lo udah masuk ke dalam bagian yang tengahnya nih, udah mulai fokus. Pas udah mulai fokusnya, ngejaga fokus ke depannya bakal lebih gampang. Jadi, lo nggak bakal inget waktu. Kenapa? Karena otak lo udah fokus ngerjain sesuatu, dan waktu itu udah nggak eksis lagi. Kenapa? Karena otak lo udah terlalu fokus dan nggak perlu lebih banyak energi untuk menjaga fokusnya. Singkat ceritanya, flow state adalah lo udah masuk ke dalam mode fokus dan nggak perlu lebih banyak energi untuk menjaga fokusnya itu. Nah, gini. Dalam komunikasi, flow state juga bisa terjadi ketika lo berkomunikasi dengan seseorang sampai lo lupa waktu. Oke, ini kuncinya nih ya. Lo masuk ke flow state sampai lupa waktu ngobrol sama seseorang karena topik yang dibahas adalah topik golden topic. Golden topic adalah topik yang lo sukain banget sampai lo bisa ngobrol berjam-jam tentang topik tersebut tanpa lo memperhatikan waktu. Jadi, topik yang bakal bikin lo masuk ke dalam flow state in communication, dalam komunikasi. Oke, jelas ya? Itu golden topic, ini flow state. Oke, sedikit recap. Golden topic adalah topik yang bakal bikin lo masuk ke dalam flow state di komunikasi. Sekarang, gimana caranya bang? Gue bisa tahu golden topic seseorang. Ini yang serunya ya. Golden topic seseorang itu susah ditemukan, tapi memiliki beberapa ciri-ciri. Satu, langkah pertama untuk menemukan golden topic. Ketika lo mendengarkan, dengarkan lawan bicara secara aktif. Satu nih, ya. Bang, apa itu mendengarkan lawan bicara secara aktif? Nah, ini udah sering banget gue ulang-ulang, gue puter-puter di 3-hour communication di kursus gue. Karena apa? Ya, karena dari semua skill komunikasi, satu hal yang harus banget lo kuasain adalah skill mendengarkan secara aktif. Titik, gak pakai koma. Titik. Gimana caranya bang gue bisa mendengarkan secara aktif? Satu, ya, kita lagi ngobrol nih sekarang, misalkan berdua gitu kan. Duduk pertama, ngadep ke gue. Kaki ngadep ke gue, bahu ngadep ke gue, mata ngadep ke gue, kepala ngadep ke gue, semuanya ngadep ke gue. Oke. Ini step pertamanya, arahin badan lo ke gue. Ya. Kedua, ketika gue ngomong, lo ngangguk setiap gue ngomong. Oke. Terus, jadi ada dua nih ya, ngangguk sambil bilang confirmation sound. Kayak terus, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah mirroring kata-kata yang dia gunakan. Contohnya misalkan gue barusan bilang mirroring kata-kata yang gue gunakan. Lo bisa bilang kayak gini. Mirroring. Terus, mirroring. Terus, jadi lo ambil satu kata dari kalimat terakhir yang lo bicarakan. Jelas ya? Jadi, misalkan dia bilang kayak, kemarin gue kan habis di-hack ya bro YouTube gue. Di-hack? Kok bisa bro? Jadi ada kata di-hack. Kok bisa bro? Nah itu pertanyaan juga tuh. Ya. Yang keempat adalah mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ini sering gue ulang-ulang banget proses ini. Jadi contoh, misalkan gue bilang ke lo, aduh bro, kemarin YouTube gue di-hack bro, 77.000 subscriber. Ingat, satu, badan kedap ke gue, lo sekarang ya kan, dan lo ngajak pertanyaan lebih lanjut gitu kan. Oh, di-hack bro, kok bisa? Di-hack bro, ingat ya, ambil kata dari kalimat terakhir dia. Satu kata aja dari kalimat terakhir dia, apapun itu. Terus sambil dia ngomong, lo bisa bilang kayak, terus, jadi lo ngedengerin, ngadep ke dia, ngajin pertanyaan lebih lanjut, udah cukup itu doang. Oke. Step 1 kelar, active listening. Step yang kedua, langkah yang kedua. Ketika lo mendengarkan dia, kan banyak nih topik yang dibicarakan. Lo A/B testing aja, uji coba gitu kan. Bro, lo pernah dengar berita yang kemarin nggak? LA kebakaran. Nah, itu juga bisa misalkan. Itu kan news. Ya. Coba ajak ngobrol, bisnis, filsafat, news, sport, atau mungkin spiritual, atau mungkin misalkan finance, apapun itu, topik apapun itu pokoknya. Oke. Uji coba, ingat kuncinya adalah A/B testing. Jadilah seperti seorang peneliti. Ya. Lo punya hipotesis, boleh, dan lo coba A/B testing hipotesis lo ini. Dari berbagai sampel yang ada, misalkan sport, filsafat, topik penelitian ya, topik komunikasi yang lo bicarakan, ada sport, ada bisnis, ada apa segala macam. Cari topik yang ketika lo bicarakan sama lawan bicara, bikin lawan bicara satu, ngomongnya lebih cepat,
lebih naik, yang awalnya kelihatan gak tertarik langsung tertarik, suaranya meningkat, lebih banyak ngomong, badannya mulai ngadep ke lo, yang tadinya cuma main handphone, taruh handphone, segala macam, lo bakal berasa banget. Oke. Ikutin intuisi lo. Ketika intuisi lo mengatakan dia tertarik sama topik tersebut, kemungkinan besar itu udah bener, harusnya. Karena badan lo bisa menerima pesan-pesan nonverbal lebih cepat. Ingat ya, pesan nonverbal bakal tetap ditangkap sama badan lo. Ini proses natural yang terjadi sama tubuh manusia. Ya. Cari topik yang bikin dia kelihatan tertarik. Dan yang ketiga, topik tersebut kemungkinan besar adalah golden topik dia. Misalkan di sport, atau misalkan gue deh. Ya. Topik kesukaan gue adalah filsafat, terutama stoikisme. Yang ketiga, ketika udah ketemu, wah nih Bang Jason kayak suka filsafat ya, stoikisme. Ajukan berbagai pertanyaan, menanyakan pengalaman, menanyakan pendapat dari lawan bicara tentang topik tersebut. Misalkan, gue yang bakal nanya ke gue sendiri nih. Jadi kayak gue ngobrol sendiri. Lo bakal nanya kayak gini misalkan. Bro, lo berarti udah nerapin 5 tahun stoikisme? Oh iya, gue udah 5 tahun belajar stoikisme. Ya, nggak konsisten sih, tapi lumayan lah. Wah, lo selama 5 tahun itu ada ngalamin perubahan apa nggak yang lo rasakan? Nah itu, gue bener-bener pengen tahu pengalaman dia, opini dia, dan pendapat dia. Udah, lo ngelakuin ini aja kepada siapapun yang lo ketemuin di tempat kerja, chit-chat, ngomong bentar gitu kan, tau kan, jadi kayak small talk, lo cuma buat ngebuka ibaratnya percakapan doang gitu kan dengan siapapun itu. Atau mungkin sama gebetan, atau mungkin kenalan sama teman baru di lingkungan kampus, lingkungan kerja gitu kan. Di lingkungan manapun, lo ngelakuin ini aja. Satu, ya, active listening, cari golden topic. Ketika ketemu golden topicnya, ajukan pertanyaan lebih lanjut dalam topik tersebut. Ini bakal bikin lo kebanjiran temen. Karena setiap orang yang ngobrol sama lo bakal merasa dipahamin banget, bakal merasa seru banget ngobrol sama lo karena dia membicarakan topik yang dia suka, dan dia juga bakal ngerasa seru karena dia yang ditanya. Manusia pada naturnya lebih suka didengarkan daripada harus mendengarkan. By the way, bagi lo pada nih yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi kayak ginian, misalkan belajar cara bikin siapapun bilang iya kayak yang lo minta, beretorika, matahin argumen lawan, dan bisa memahami cara menerapkan karisma ketika lo berkomunikasi, lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com di kursus gue. Di sana lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet dalam 30 hari doang, dan pede berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Lo bisa cek aja kursus gue 3 Hour Communication. Udah ada 750 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajari dari 3 Hour Communication ke kehidupan mereka, baik dalam konteks formal, informal, kerjaan, kampus. Banyak banget deh yang berubah drastis kehidupannya. Lo bisa cek di pin komentar di bawah atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.